Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah atas segala nikmatnya, atas segala karunia-Nya. Kita dipertemukan di malam hari yang cerah ini. Alhamdulillah atas izin Allah. Semoga acaranya ini bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillah kita cerah, bulannya juga bersinar. Semoga sampai akhir acara kita bisa melaksanakannya dengan baik, dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang mulia, manusia teladan, manusia yang paling utama yang pernah terlahir di muka bumi ini, manusia yang kita harapkan kelak syafaatnya di hari kiamat. Semoga kita tercatat, diakui sebagai umatnya, dicintai, dibanggakan, dicari-cari untuk diberi syafaat kelak di hari kiamat. Dan tidak ada cara lain supaya kita mendapat syafaatnya kecuali mencintai beliau, Nabi kita Muhammad SAW, mentaatinya, mengikuti sunnah-sunnahnya, menjadikan beliau sunnah itu menjadi panutan, menjadi tauladan, menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dari seluruh sisi kehidupan Nabi kita Muhammad SAW, dari akhlaknya, dari ibadahnya, dari muamalahnya, dari akidahnya. Nah, insyaallah malam ini, di malam yang cerah ini, semoga kita mendapat manfaat dari kajian kita. Masih bertema tentang akidah, mendalami keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita janjikan kelak pertolongannya bahkan sejak di dunia sampai di akhirat kepada orang yang mengakui kita sebagai hamba dari Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini surat Fussilat ayat ke-30. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, berikrar, Rabbunallah, Tuhan kami Allah, Rabb. Nah, nanti kita bahas Rabb ini. Apa yang dimaksud dengan Tuhan sebagai Rabb? Rabbunallah tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah, konsisten dengan apa yang dia ucapkan, melaksanakannya dalam bentuk perbuatan, meyakininya di dalam hatinya sepanjang hidupnya. Maka tsumma istaqamu, Allah Subhanahu wa taala menjamin, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turut kepada mereka para malaikat, menolongnya, membantunya, menguatkannya. Malaikat itu akan berkata, alla takhafu wa la tahzanu, jangan kalian takut, jangan bersedih hati. Wa abshiru, bahkan diberi kabar gembira, bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Orang yang konsisten mengaku sebagai hamba Allah, mempunyai Rabb Allah Subhanahu wa taala. Sifat rububiyah adalah, kalau dalam bahasa kita, kalau dalam bahasa Arab itu robba yurabbi, murabbi, pendidik, pengasuh. Bahkan secara lengkap, Rabb itu adalah yang menghidupkan, mematikan, menciptakan yang dulunya tidak ada. Bahkan dia yang mengatur alam semesta ini, yang memberi rizki,
yang kelak kita akan kembali kepadanya, akan mempertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan di dunia ini. Maka barang siapa yang mengikrarkan dirinya, konsisten hatinya, keyakinannya, ucapannya, lisannya, dan amal perbuatannya mengakui sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala, bahwa dialah yang maha tinggi, yang maha kuasa, yang maha agung, yang menciptakan segalanya, yang mengatur, yang memelihara, yang memberi rizki, yang menghidupkan, yang mematikan. Kemudian kita bisa istiqomah. Istiqomah ini adalah karomah paling tinggi. Kalau ada orang pengen jadi wali, pengen jadi orang yang suci, pengen menjadi orang yang dekat kepada Allah, paling tingginya sikap kita, karomah kita, keistimewaan kita, kemuliaan kita di hadapan Allah adalah sikap istiqomah. Makanya kalau setiap hari Jumat itu kita dinasihati, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan kita nggak bisa tahu orang mati itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita akan mati, kapan kita akan mati, kita nggak ada yang tahu. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala kalau dalam ayat terakhir dari surat Luqman, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang rahasia Allah Subhanahu wa taala yang hanya Dia yang tahu, hanya Allah yang Maha tahu. Innallaha, yang pertama, innallaha indahu ilmus saah. Hanya Allah yang tahu hari kiamat itu kapan akan terjadi, siapa yang akan mengalaminya. Innallaha indahu ilmus saah wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu yang mengetahui hari kiamat. Bahkan dalam hadis, malaikat Jibril itu pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, mata sa'ah, kapan hari kiamat itu akan terjadi? Jawab Nabi Muhammad SAW, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Jadi sama-sama tidak tahu. Berarti kalau ada orang manusia mengatakan kiamat itu akan terjadi tahun 2000 sekian, 2100, 2200, kita tidak wajib percaya, karena itu hanya Allah yang Maha tahu, dan gak ada seorang pun yang tahu. Nabi pun tidak tahu, malaikat Jibril tidak tahu. Kemudian wa yunazzilul ghaitsa, Allah yang menurunkan hujan. Siapa yang menjamin malam ini cerah? Siapa yang menjamin besok akan hujan? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu kapan, di mana akan hujan, berapa kadar hujannya, berapa waktu hujannya, kenapa bisa sampai hujan itu. Allah yang Maha mengaturnya. Itu sifat rububiyah. Wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham, dan mengetahui apa yang di dalam rahim seorang ibu. Zaman modern sekarang, walaupun sudah ada alat namanya USG, ultrasonografi, yang bisa melihat keadaan janin, bisa difoto, oh itu laki-laki, oh itu perempuan, tidak menjamin 100%. Bahkan banyak yang salah. Dalam periksaan, laki-laki ternyata lahirnya perempuan. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu sebelum bayi itu akan berbentuk, dia akan jadi laki-laki atau perempuan. Bahkan rizkinya sudah dicatat, bahkan umurnya sudah dicatat. Itu sifat rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini baru 3. Di ayat ini ada 5 ilmu gaib yang tidak diketahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi hari kiamat, yang kedua adalah hujan, yang ketiga tentang bayi yang dikandung ibunya. Yang keempat, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tiada seorang pun yang tahu besok kita akan dapat apa, usaha apa. Seorang pedagang nggak tahu besok akan laku atau tidak. Seorang petani tidak akan tahu dia akan panen atau tidak.
Seorang nelayan tidak tahu apakah hasil tangkapannya akan banyak atau sedikit. Semuanya bekerja, tapi ya hasilnya hanya Allah yang Maha tahu. Yang terakhir, wa mata dari nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada seorang pun tahu di mana dia akan meninggal. Nah, innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha mengabarkan, memberi tahukan. Nah, dari ayat ini bahwa yang mati itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu kapan mau mati, di mana mau mati. Tapi dalam ayat yang tadi, setiap itu dikatakan wala tamutunna illa wa antum, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, berserah diri, pasrah, Islam. Nah, siapa yang bisa menjamin kita itu matinya dalam keadaan Islam, kita itu mati dalam keadaan taat? Tidak. Untuk itu, mewujudkan hal tersebut, maka istiqomah, beristiqomah di jalan Allah, istiqomah mentaati Allah Subhanahu wa taala, istiqomah ibadah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, mengaku kita itu hamba dan Dia adalah Rabb. Tsumastaqamu. Nah, ketika orang itu mau istiqomah, bukan berarti orang istiqomah itu tidak pernah berbuat salah. Pernah lalai, khilaf, salah, dosa, maksiat. Tapi orang yang istiqomah itu kembali, cepat tobat, cepat minta ampun, cepat istighfar, cepat berhenti dari kemaksiatan yang dia lakukan, cepat menyadari dan mau menerima untuk disadarkan atau untuk dinasihati. Maka jaminan Allah kepada orang yang beriman, mengaku dia sebagai Tuhannya, Rabbnya, kemudian istiqomah di jalannya, malaikat turun membantunya, menjamin keselamatannya, menjadi pelindungnya. Tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat kepadanya. Nah, turun malaikat untuk membantu orang beriman, turun malaikat untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Lalu dikatakan oleh malaikat itu, alla takhafu wa la tahzanu. Khauf, takut itu sesuatu yang akan datang. Kamu gak usah takut besok kamu makan apa. Kamu gak usah takut nasib nanti di hari akhir kalau kamu istiqomah. Kamu gak usah takut nanti meninggalmu dalam keadaan apa karena kamu istiqomah. Kamu tidak usah takut dengan azab kubur karena kamu istiqomah. Takut sesuatu yang belum terjadi. Ala takhafu wala tahzanu, tidak bersedih hati. Huzn, kesedihan itu sesuatu yang sudah dia lalui, sudah dia tinggalkan. Oh, saya kok ternyata nggak dapat ini. Oh, ternyata saya kok tidak bisa mencapai yang ingin saya capai. Oh, saya kok tidak punya ini. Nah, itu sedih atas sesuatu yang sudah lewat. Menyesali itu baik untuk menyesali kemaksiatan, tapi bukan menyesali kejadian yang sudah berlaku atas dirinya. Alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian takut dan bersedih hati, bahkan diberi kabar gembira. Wa absyiru, kabar gembiranya bukan hanya di akhirat tapi juga di dunia. Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, dan beri kabar gembira atas surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Nah, malaikat ini menjaga manusia yang beriman, yang mau mengakui Allah sebagai Rabb, menyembahnya, ibadah kepadanya, kemudian istiqomah, dijaga dalam kehidupannya, ditolong dalam kesusahannya, dihilangkan kegundah gulananya, dihilangkan kesedihannya, dihilangkan rasa takutnya ketika di dunia. Dan ketika dia dijemput malaikat dalam sakaratul maut, dikatakan Allah takhafu wa la tahzan, jangan kamu takut, bahkan disambut dengan baik, jangan kamu sedih hati. Berulang-ulang penjagaan malaikat itu berlaku di dunia, kehidupannya dilepaskan dari berbagai kesulitan, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kemudian di akhir hayatnya dibantu untuk mudah, akhir yang
husnul khotimah. Ketika di alam kubur diberi kabar gembira lagi. Kalau orang yang kafir ada azab kubur, diperlihatkan nerakanya dan bahkan disiksa. Kalau bahasa kita itu sebagai DP-nya di hari kiamat. Sudah diberi siksanya di azab kubur, kelak diperlihatkan neraka yang akan dimasukinya. Kalau orang beriman, ala takhafu, enggak usah sedih, enggak usah takut, enggak usah sedih, wala tahzanu. Dan diberi kabar gembira, diperlihatkan surga yang kelak akan dia masuki ketika melewati hari kiamat. Itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya bagi orang-orang yang istiqomah dengan mengakui Allah sebagai Tuhan. Bahkan di ayat berikutnya, ayat 31, nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wal akhirah. Kami pelindungmu, penolongmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dijamin, diiringi, dijaga, dibantu oleh malaikat. Kelak di akhirat, walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Dan bagi kalian apa yang kalian inginkan, semua yang kehendak hati kalian, enggak ada larangan, enggak ada yang diharamkan lagi. Walakum fiha ma tad'un. Dan semua yang apa yang kalian mau, apa yang kalian sebutkan, apa yang kalian inginkan akan diwujudkan dalam kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas tentang sifat rububiyah dalam salah satu hadis yang agak panjang. Nah, ini menjelaskan tentang sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya hadis qudsi. Hadisnya dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dia itu dulunya adalah bisa dikatakan penjahat, perampok di padang pasir dari Bani Al-Ghifari, maka disebut Al-Ghifari. Tapi punya keistimewaan, dia tidak pernah menyembah berhala dan tidak ikut-ikutan, termasuk orang yang membenci penyembahan berhala. Itu di masa jahiliyahnya. Dia seorang perampok yang begal di jalan di padang pasir. Nah, begitu Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di Mekah, maka dia mendengar kabar itu. Dan dia mendengar bahwa Nabi ini mengajak manusia untuk menyembahnya kepada Allah. Tidak boleh menyembah Tuhan yang banyak, tidak boleh menyembah kepada berhala. Maka dia tertarik dan mengutus saudaranya untuk melihat, untuk mencari kebenaran. Maka datanglah saudaranya ke Mekah, lalu meneliti, mencari tahu, mencari kabar. Setelah tahu, pulang dia. Betul, ada di Mekah itu ada seorang nabi baru mengajak kepada kebaikan, menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Darda datang ke Mekah, beriman, dan sejak itu dia menjadi pembela Nabi Muhammad SAW. Nah, hadisnya adalah hadis qudsi. An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu anin Nabi SAW fi ma yarwihi an Rabbih azza wa jalla. Dari Abu Dzar Al-Ghifari dari Nabi Muhammad SAW yang dia riwayatkan dari Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis qudsi, firman Allah, cuman lafalnya dari Nabi Muhammad SAW berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran lafalnya dan intinya firmannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Al-Quran kita membacanya dapat ibadah, bahkan mendengarkannya saja tanpa tahu artinya dapat pahala. Kalau hadis, kalaupun hafal 1000 hadis tapi nggak tahu artinya, ya nggak dapat apa-apa, karena bukan Al-Quran. Nah, ini hadis sama firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalam. Wahai hamba-hambaku, aku mengharamkan kedoliman atas diriku sendiri, maka janganlah kalian di antara kalian, dan aku jadikan kedoliman itu haram bagi kalian, maka janganlah saling mendolimi. Allah Maha Adil dan kita diperintahkan untuk berbuat adil.
Allah tidak pernah zalim, maka kita dilarang untuk berbuat zalim. Zalim yang paling besar adalah seperti ucapan Luqman Al-Hakim, ya bunayya, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun adzim. Ingatlah ketika Luqman Al-Hakim berkata kepada anaknya, dia menasehatinya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, jangan kamu berbuat syirik kepada Allah. Innasyirka ladzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu kedoliman yang paling besar, paling dahsyat. Kenapa? Kita tahu yang menciptakan kita Allah Subhanahu wa taala, yang memberi rezeki Allah, yang mengatur alam semesta Allah, yang menghidupkan mematikan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada Allah, akan bertanggung jawab terhadap amal kita, lalu kita menyembah kepada selain Allah. Itu kedoliman yang paling besar. Makanya orang yang tidak tobat sampai akhir hayatnya berbuat syirik diancam tidak diampuni dosanya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa orang yang berbuat syirik kepadanya dan mengampuni dosa selain syirik kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Nah, wahai hambaku, aku mengharamkan kedoliman atas diriku dan aku jadikan kedoliman itu haram di antara kalian, maka jangan mendolimi diri kalian sendiri, jangan saling mendolimi orang lain. Nah, kekuasaan Allah, rububiyah Allah disampaikan dalam hadis setelahnya, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituh fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya aslinya tersesat, bodoh, lupa, nggak tahu apa-apa, kecuali orang yang aku beri hidayah. Illa man hadaitu, kecuali yang aku beri hidayah. Fastahduni, maka mintalah hidayah kepadaku. Ahdikum, aku akan memberi hidayah kepada kalian. Bahkan Nabi Muhammad, nah, wa wajadaka dhalan fahada, dia mendapatimu, Allah mendapati engkau wahai Muhammad dalam keadaan dhalan, bingung, nggak tahu syariat, mau ibadah kepada Allah tapi nggak tahu caranya. Fahada, kemudian Allah memberinya petunjuk. Tidak ada di dunia ini yang mendapat petunjuk kecuali sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja nggak bisa memberi petunjuk. Pamannya yang mengasuhnya dari kecil, Abu Thalib, merawatnya sampai besar, bahkan ketika menjadi nabi melindunginya, membelanya, tapi tidak beriman. Paman Nabi sendiri, Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya sendiri tidak beriman. Nabi Nuh alaihissalam, istri dan anaknya tidak beriman. Hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi saja tidak bisa menjamin seseorang masuk Islam atau tidak. Yang kedua, ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtu. Wahai hamba-hambaku, semuanya kalian itu lapar, gak ada rezekinya kecuali yang aku beri makan, aku beri rezeki. Fastat'imuni at'imkum, maka mintalah makan, mintalah rizki kepadaku, niscaya aku akan memberi rizki kepada kalian. Itu sifat rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menjamin, bahkan bukan hanya manusia, yang saya sampaikan yang tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin semua makhluknya mendapat rizki. Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin semua makhluknya dicatat rizkinya, disediakan. Kalau dalam surat Hud, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Dan tidak ada binatang melata di muka bumi ini yang kecuali Allah jamin rizkinya. Gak ada yang tidak diberi rizki. Bahkan Allah mengetahui wa ya'lamu mustaqarraha, tempat tinggalnya, wa mustaudaha, tempat penyimpanannya. Kullun fi kitabim mubin, semuanya tercatat dalam kitab yang nyata, kitab Lauhul Mahfuz. Kita itu
40 hari kali 3 berarti 120 hari, berarti 4 bulan. Di dalam kandungan ibu kita sudah dicatat rizkinya, sudah dicatat umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Takdirnya sudah ditentukan. Maka Allah menjamin itu. Semua kalian itu lapar kecuali yang minta rizki kepada Allah dan dia beri. Bahkan tidak minta pun diberi. Nah, kalau dalam surat Al-Ankabut ayat 60 tadi juga sudah saya sampaikan, wa ka'ayyim min dabatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Betapa banyaknya binatang melata di muka bumi ini yang tidak sanggup memikul rizkinya, nggak bisa cari rizki sendiri, nggak bisa cari makan sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan makhluk lain untuk memberinya rizki, memberinya makan. Dijamin rizkinya, dijamin makannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu yarzuquha wa iyyakum, dan kalian juga manusia sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwas samiul alim, dialah Allah yang maha mendengar, maha mengetahui. Maka kita semua dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sempurnakan tawakalmu. Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu himasun wa taruhu bitona. Kalau seandainya kalian bertawakal dengan sebenar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kalian akan diberi seperti seekor burung, diberi rizki, diberi makan seperti burung. Burung itu taghdu himasun, pergi di pagi hari dari sarangnya dalam keadaan perutnya kosong. Wa taruhu bitonan, dan pulang di sore hari dalam keadaan perut kenyang, penuh, bahkan membawa rizki makanan untuk anak-anaknya. Itu jaminan rizki Allah Subhanahu wa taala. Dan rizki itu jatah kita, tidak ada yang dicari dengan cara yang haram. Orang yang mencari rizki dengan cara yang haram, dia tergesa-gesa dengan rizkinya. Padahal ada jatahnya yang halal. Kenapa dia tergesa-gesa untuk mencarinya dengan cara yang haram? Allah menjamin rizki dan dengan cara yang halal. Lalu yang ketiga, ya ibadi kullukum arin illa man kasautu. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah telanjang, nggak punya baju. Dulunya lahir kita nggak bawa apa-apa dan nggak tahu apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Illa man kasautu, kecuali yang aku beri baju. Fastaksuni aksukum, maka mintalah baju pakaian kepadaku, niscaya aku akan memberi pakaian bagi kalian. Allah Maha Kaya, Allah Maha Terpuji, Allah tidak butuh dengan kita. Nah, yang berikutnya yaitu tentang luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi innakum tuhti'una billaili wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, kalian itu berbuat salah malam siang, siang malam. Kalian itu banyak dosanya, banyak maksiatnya, banyak lupanya, banyak salahnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala, wa ana aghfirud dzunuba jami'a. Tapi aku mengampuni semua dosa. Tidak peduli sepenuh apapun dosamu, sesering apapun dosamu. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka istighfarlah, minta ampunlah kepadaku, aku akan mengampuni kalian. Kalau di dalam surat Az-Zumar ayat 53, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas sebesar apapun dosamu, jangan kalian berputus asa dari rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Maha mengampuni dosa, semua dosa, enggak ada terkecuali. Bahkan dosa syirik pun kalau dia mau tobat kepada Allah, beristighfar, minta ampun, kemudian memperbaiki dirinya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat itu dulunya bermaksiat, musyrik, penyembah berhala, tapi tobat, mentauhidkan Allah. Maka
diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi orang baik, jadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat itu, banyak ayat itu akhirnya innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ghafur itu sebesar apapun dosamu, sebanyak apapun dosamu, kalau kamu mau tobat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghafur itu sesering apapun dosamu, kamu maksiat tobat lagi, maksiat lagi tobat lagi, maksiat lagi tobat lagi, seperti itu terus, Allah tetap mengampuni, tobat. Tidak ada kata terlambat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, aku mengampuni semua dosa, enggak ada yang dikecualikan. Fastaghfiruni aghfir lakum, mintalah ampun kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan. Ya ibadi innakum lan tablughu dharri fatadurruni, wahai hambaku, kalian tidak bisa memberi mudarat kepadaku, kepada Allah, sehingga kalian bisa merugikan Allah, menyakiti, gak bisa, gak ada. Artinya ibadah kita itu hanya untuk kita, bukan untuk Allah. Kemaksiatan kita akan akibatnya balik kepada kita. Allah tidak rugi, Allah tidak akan bangkrut kalau hambanya tidak beribadah kepadanya. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni, kalian juga tidak bisa memberi manfaat kepada Allah sehingga kalian punya jasa kepada Allah, gak ada. Nah, kemudian ini diberi penjelasan yang lebih gamblangnya. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, kalau semua yang diciptakan oleh Allah, makhluknya, dari yang pertama sejak Nabi Adam sampai yang terakhir sebelum kiamat terjadi dia baru lahir, dan itu bukan hanya manusia, dari jin dan di manusia kumpul semuanya penjahat, semuanya sejahat-jahatnya manusia yang pernah terlahir di muka bumi. Mungkin lebih jahat dari Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, yang membunuh banyak manusia, yang menindas, yang memperbudak orang lain. Semuanya sejahat itu, dari awal sampai akhir, itu tidak ada yang bisa merugikan Allah. Tidak ada yang bisa merugikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga sebaliknya, wahai hamba-hambaku, kalau semuanya itu orangnya taat seperti Nabi semua, dan gak pernah berbuat dosa sejak lahir, gak pernah dosa, gak pernah maksiat, isinya ibadah terus, sejak lahir dia sujud, sejak dia tasbih, sejak dia sholat sampai akhir hayatnya, itu semua makhluk menjadi orang yang paling alim, paling soleh, paling taat, itu tidak akan menambah sedikit pun kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak bertambah kekuasaannya dengan ibadah kita. Itu ibadah untuk kita sendiri, keselamatan kita sendiri. Kalaupun maksiat, kita jahat, itu nasibnya kita sendiri, kita yang rugi sendiri. Ya ibadi, ini kekayaan Allah Subhanahu wa taala, sifat rububiyahnya. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wa akhir. Wahai hamba-hambaku, kalau seandainya semua dari kalian yang tadi dari awal sampai akhir diciptakan, dari jin dan manusia, berdiri semua kumpul dalam satu tempat yang sama, di waktu yang sama, tempatnya sama, kumpul semua dari awal sampai akhir. Manusia sekarang saja mungkin 5 miliar atau 6 miliar. Ini dari awal sampai akhir, miliaran, mungkin triliunan. Kemudian jinnya juga kumpul semua dalam satu tempat yang sama. Fasa'aluni, semuanya minta kepadaku, kepada Allah. Ada yang minta kapal, ada yang minta mobil, minta pesawat, minta rumah, minta harta, minta keluarga, minta tanah ladang, minta kekayaan, semuanya minta kesehatan, minta kesembuhan, minta kepandaian, kekuatan, dan semuanya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu, kemudian aku beri semua orang yang minta itu permintaannya. Yang minta kapal dikasih kapal, yang minta mobil dikasih mobil, yang minta pesawat dikasih pesawat, semua permintaan dikasih setiap hamba.
Mana koso dalika mimma indi, tidak ada mengurangi itu dari kekuasaanku, illa kecuali kamayan kusul mihyatu idza udkhilal bahr, seperti sebuah jarum. Kita di laut ini, sebuah jarum celupkan ke dalam laut, angkat lagi. Semua permintaan yang disebutkan oleh hamba-hambaku dalam satu tempat yang sama, semuanya diberi. Itu seperti jarum dicelupkan ke air laut. Ini sisa yang nempel di jarum itu yang diberikan kepada hambanya. Kekuasaan Allah seperti lautan ini, gak ada kurangnya sedikit pun, gak ada ruginya. Allah Maha Kaya. Nah, apa imbasnya kepada kita? Ya ibadi innama hiya a'malukum uksiha lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya yang tersisa dari kalian adalah amal kalian, yang kelak aku akan menghisapnya, menghitungnya. Kalian akan mempertanggungjawabkannya. Summa uwafikum iyaha, kemudian aku akan balas perbuatan itu kepadamu sesuai amalan. Bahkan tidak itu, Allah itu Maha Pemurah. Bagi orang yang beriman itu bukan 1:1. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang berbuat 1 kebaikan, maka baginya 10 pahalanya. Lalu orang yang berbuat jahat, nah, wa man jaa bis sayyi'ah fala yujza illa mislah. Tidak dibalas kecuali 1 sebandingnya, gak dilipat gandakan. Betapa Allah tidak hanya Maha Adil, tapi Maha Sayang kepada hambanya. Wahum la yudlamun, dan mereka tidak dizalimi. 1:10 kalau kebaikan. Kejahatan sama, 1:1. Bukan hanya 1:10. Dalam surat Al-Baqarah, masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah ikhlas lillahi ta'ala seperti 1 biji butir tanaman padi ditanam lalu tumbuh menjadi 7 tangkai. Setiap 1 tangkai 100 butir, berarti 700 kali 4 amal kebaikan. Apakah itu? Enggak, lebih banyak lagi, bahkan tidak terbatas. Innama iwafas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya balasan orang-orang yang berbuat sabar tanpa batas. Enggak ada batasnya. Allah tidak membatasi. Apakah hanya 1000, 2000, 100, 200? Enggak. Mungkin jutaan, mungkin miliaran. Sesuai kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah kalian berbuat baik. Faman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa yang mendapati kebaikan, oh saya kok taat, maka hendaknya dia memuji Allah. Ketaatan saya karena hidayah dari Allah. Ketaatan saya karena pertolongan dari Allah. Ketaatan saya karena fasilitas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man wajada ghaira dzalik, barang siapa yang mendapati selain itu, bukan kebaikan yang dia dapat, tapi kemaksiatan, tapi kemungkaran, tapi kebinasaan, fala yalumanna illa nafsak. Janganlah dia celah kecuali dirinya sendiri. Jangan kamu menyalahkan orang lain, salahkan diri kamu sendiri. Betapa Allah Subhanahu wa ta'ala sudah membimbing hambanya, memberinya petunjuk, mengarahkannya, mempermudahkannya, memberinya fasilitas untuk beriman, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita itu sebetulnya diberi hidayah. Bahkan tadi kita ngulang karena ini sama temanya. Bahkan semua binatang itu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah dijamin rizkinya, itu diberi petunjuk. Tunjuk untuk apa? Ibadah. Bukan hanya manusia yang diberi petunjuk untuk ibadah, tapi semua binatang diberi petunjuk untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat An-Nur ayat 41. Alam tara
annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat thairu shafa. Tidaklah kamu mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah bertasbih kepadanya dan sedang bertasbih kepadanya semua yang ada di langit dan di bumi. Dan burung-burung yang terbang berbaris di atas udara itu bertasbih kepada Allah. Tidak hanya bertasbih, kullun qad alima sholatahu wa tasbih. Semuanya tahu tata cara sholat dan tata cara tasbih. Wallahu alimun bima yaf'alun. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas apa yang mereka lakukan. Kenapa kita tidak tahu dan diberitahu? Bahwasanya kita tidak paham cara sholatnya, cara tasbihnya. Dalam surat Al-Isra ayat 44, tusabbihu lahu samawatu sab'u wal ardu wa man fihinna. Senantiasa bertasbih kepadanya, kepada Allah, langit yang 7 lapis dan bumi dan semua yang ada di dalamnya, di antara langit dan bumi itu. Wa in min syai'in, tidak ada segala sesuatu di muka bumi, di alam raya ini, di jagat raya itu, illa yusabbihu bihamdi, kecuali bertasbih kepada Allah, memujinya. Walakin la tafqahuna tasbihahu, tapi kalian tidak tahu cara tasbihnya, cara sholatnya. Mereka sholat, mereka tasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu kana haliman ghafur. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha lembut, Maha pengampun. Maka kita dibimbing. Wong binatang saja diberi hidayah, masa manusia tidak diberi hidayah? Pasti diberi hidayah, pasti diberi petunjuk, pasti diarahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayah sabul insanu ayyutroka sudah. Apakah manusia itu mengira dia diciptakan itu sia-sia untuk main-main saja, untuk melampiaskan syahwatnya, untuk mengikuti hawa nafsunya? Tidak, tidak untuk sia-sia. Ada tujuannya Allah menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kepada Allah. Maka Allah memberi petunjuk. Alam naj'allahu ainain, bukankah kami jadikan dia 2 mata, walisana wa syafatain, lidah dan 2 bibirnya untuk berbicara, mata untuk melihat. Wahadainahu najdain, kami beri dia 2 jalan, mau jalan ke kanan ketaatan ibadah, atau jalan kepada kekufuran, kemaksiatan, kepada perbuatan dosa. Silakan pilih sendiri. Maka tidak dipaksa orang beragama, tidak dipaksa kita untuk beribadah, bebas semua. Tapi ada resiko masing-masing. Dalam surat Al-Kahfi, wa qulil haqqu mir rabbikum, katakanlah yang benar dari Tuhanmu. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa yang mau silakan beriman, barang siapa yang mau silakan kafir. Tidak ada paksaan. Tetapi kami persiapkan adab bagi orang yang zalim, surga bagi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita mau pilih yang mana, jalan ketaatan, jalan maksiat, jalan keimanan, jalan kekufuran. Semua manusia diberi fasilitas, ada akalnya, ada hatinya, ada anggota tubuhnya, ada pikirannya. Dia bisa menggerakkan semuanya. Lalu yang beriman tentu mendapat rahmat kasih sayang Allah, ditambah keimanannya. Yang kafir nasibnya kelak diazab oleh Allah Subhanahu. Yang beriman sendiri tingkatan macam-macam. Ada yang angot-angotan, ada yang kadang rajin, kadang lalai, kadang malas. Nah, makanya kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya ada yang menyembah Allah itu di tepi, di pinggir, cari kesenangan saja. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Di antara manusia ada yang menyembah Allah itu di tepi, di pinggiran. Padahal kita diperintahkan untuk masuk itu ke dalam Islam kafah, totalitas.
semuanya. Apa ciri orang ini? Fa in asabahu khairun ma'an nabi. Kalau dia diberi kebaikan, dia tenang, dia senang, dia nyaman, dia gembira. Wa in asabathu fitnatun qalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah. Tapi kalau dia ditimpa musibah, fitnah, ujian, kesusahan, kesulitan, maka dia berbalik arah, kufur nikmat, maksiat, meninggalkan agama, maka itulah orang yang rugi. Khasirat dunya wal akhirah, rugi dunia dan akhiratnya. Dzalika huwal khusranul mubin, itulah kerugian yang nyata. Karena tidak ada seorang pun yang beriman kecuali pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang dikatakan beriman langsung pasti enak, hidupnya nyaman, tenang, mulus, gembira, bahagia terus-menerus, enggak ada. Pasti ada ujian untuk menguji keimanannya. Maka hendaknya kita menjadi orang-orang yang masuk Islam ini kafah, keseluruhan, totalitas. Lagi yang beriman ada tingkatan-tingkatannya. Yang membaca Al-Quran, yang memahaminya, yang mengikuti petunjuk Nabi kita Muhammad SAW. Thumma awrasnal kitabal ladina stofaina min ibadina. Kemudian kami wariskan Alkitab, Al-Quran kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Berarti orang beriman, orang terpilih. Kalau orang kafir sudah jelas dia masuk neraka. Sekarang yang terpilih, yang beriman, yang mau taat. Nah, ternyata ada tingkatan-tingkatannya. Faminhum dhalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat bi'idznillah. Yang pertama ada yang dhalimun li nafsi, mendolimi dirinya sendiri. Yang kedua, orang yang muqtasid, pas-pasan. Yang ketiga, sabiqun bil khairat bi'idznillah. Dia berlomba-lomba dalam kebaikan, banyak amalnya, banyak ketaatannya, tapi lagi itu dikasih kata bi'idznillah. Dia bisa begitu karena izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir. Nah, dzalika huwal fadl, itulah keberuntungan yang besar. Nah, yang dzalimun li nafsi, orang yang mendolimi dirinya sendiri, itu kami jelaskan tadi, orang yang banyak dosanya, sedikit amalnya. Berarti dosanya lebih banyak daripada pahalanya. Mungkin dia orang Islam tapi sholat, tapi belum 5 waktu. Sunnahnya enggak, tapi maksiatnya terus. Sedang kewajibannya belum dipenuhi sepenuhnya. Itu orang yang dzalimun li nafsi. Bahkan Nabi pun doanya seperti itu. Nabi Yunus ketika di dalam kegelapan di perut ikan itu baca doanya, ingin diselamatkan oleh Allah. Ketika dilemparkan dari laut dan ditelan oleh ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu doanya seorang nabi. Tiada Tuhan selain Engkau, antara aku dan Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau, Engkau yang maha suci. Aku ini kotor, aku itu banyak salahnya, banyak dosanya, banyak maksiatnya. Subhanaka, maha suci, yang maha suci Engkau. Inni kuntu minadz dzalimin, sesungguhnya aku termasuk orang yang dolim. Nabi mengaku dirinya Nabi Adam ketika terusir dari surga, tobatnya bagaimana? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah mendolimi diri kami sendiri. Kalau Engkau tidak mengampuni, tidak merahmati kami termasuk orang-orang yang rugi. Itu Nabi. Apalagi kita, dolam, orang yang mendolimi dirinya sendiri. Yang kedua, muqtasid, pas-pasan. Orang yang amal kebaikannya sama kejahatannya, dosanya sama, pas. Dia melakukan kebaikan, sholat wajibnya 5 waktu, walaupun belum sempurna, walaupun kadang-kadang telat, tapi sudah 5 waktu.
Dan sunnahnya, amalan sunnahnya belum banyak dia lakukan, tapi ya kadang-kadang dilakukan. Tapi yang penting dia tidak pernah maksiat, tidak mau melakukan dosa besar. Kalau dosa kecil mungkin masih, tapi tidak banyak. Maka seimbang antara dosa dan pahalanya. Nah, yang istimewa orang sabiqum bil khairat biidznillah, berlomba-lomba dalam kebaikan karena izin Allah. Kalau itu diumpamakan, kalau yang tadi itu ya kadang sholat yang dzalimun li nafsi, kadang sholat kadang tidak, atau sholatnya ketika sudah hampir habis waktunya. Sholat duhur sudah jam 3, sholat asar sudah jam 6, sholat subuh sudah jam 7 pagi, melalaikan sholatnya. Sedangkan orang yang muktasid, pokoknya sebelum habis waktunya dia sholat. Mungkin baru qomat dia sudah datang di masjid atau musola. Nah, yang sabiqum bi khairat banyak melakukan amal kebaikan. Kewajibannya penuh, sholat waktunya penuh 5 waktu, bahkan istimewa. Dia jamaah. Ibaratnya kalau sholat wajib dia datang itu sebelum adzan sudah datang. Begitu adzan dia sholat sunnah dulu. Baru setelah qomat dia ikut sholat wajib jamaah. Ditambah lagi dengan ibadah sunnahnya. Wajibnya dilakukan, sunnahnya dia lakukan, dia tambah. Puasanya wajib dia lakukan, puasa sunnahnya dia lakukan. Zakat wajibnya dia tunaikan, sedekah sunnahnya dia perbanyak. Tapi itu ada embel-embel biidznillah, atas izin Allah. Bukan atas keteguhannya, bukan keuletannya, bukan kesabarannya, bukan kecerdasannya, bukan kekuatannya. Itu atas izin Allah. Orang yang pahalanya lebih banyak daripada dosanya. Sabiqun bil khairat biidznillah. Nah, istimewanya adalah dzalika huwal fadlul kabir. Itu adalah karunia, keutamaan yang sangat besar. Jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a wa libasum fiha harir. Jannatu adn, surga Aden, surga yang kekal. Yadkhulunaha, yadkhulunaha kalau dalam bahasa Arab itu kata kerja yang akan datang itu bentuknya jamak. Jamak itu 3 atau lebih. Nah, itu 3 orang itu, yang dzalimun li nafsi, yang muktasid, yang sabiqun bil khairat, yadkhulunaha, semuanya masuk surga ternyata. Kalau mau tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya masuk surga. Ini Al-Qur'an yang bicara. Yuhallawna, begitu masuk surga, yuhallawna fiha min asabira min dhahabi wa lu'lu'a. Begitu masuk surga dipakaikan semua perhiasan dari emas, dari permata, dan pakaiannya dari sutra. Yang dulunya haram di dunia, halal dia di surga di akhirat. Jadi ada yang menafsirkan yang dzalimun li nafsih, dia banyak dosanya, tapi ketika dihisab, hisabnya mudah. Maka di dalam surat Al-Insyiqaq, fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Dia akan dihisab dengan hisab mudah. Apa hisab mudah? Ditampakkan semua kesalahannya, tapi tidak diberitahukan kepada manusia yang lain. Ini catatan bukumu, kejahatanmu, dosamu, tapi kamu dulu pernah tobat, maka diampuni oleh Allah. Tidak ditampakkan. Ya sudah, kamu diampuni, masuk surga. Dihisab dahulu. Apalagi yang muktasid, dihisab dulu baru bisa masuk surga. Nah, yang sabiqun bil khairat, ada yang mengatakan mereka orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Orang-orang istimewa. Nah, semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang taat, yang patuh, yang mau kembali, supaya kita semua mendapat keridhaannya untuk mendapat kasih sayang Allah, masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun banyak dosa kita, walaupun banyak maksiat kita, walaupun kita kadang lalai, kadang lupa, kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
mungkin ini yang bisa kita bahas. Silakan kalau ada tanya jawab. Nanti kita tutup dengan doa. Nah,